Dengan kesabaran yang kita lakukan terus-menerus, itu akan berbuah indah pada waktunya, gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di sini. Mudah-mudahan sahabat bikin dimanapun kalian berada berkabar baik dan sehat selalu ya. Amin. Di kesempatan kali ini, di video ini saya akan bahas tentang long service. Jadi yang kemarin video ini nih yang tentang jaga bayi, elderly atau cuma cleaning, itu saya menyinggung sedikit tentang long service. Apa sih long service itu? Nah, ada temen yang japri nanya, kok bisa sih dapat uang segede sebanyak itu gitu, terus itu caranya gimana, ngitungnya gimana. Nah, di video kali ini saya akan kupas tuntas tentang long service dan bagaimana cara rumus menghitung long service itu, bagaimana dapatnya long service itu. Jadi long service itu apa sih? Long service itu adalah uang yang diterima oleh pekerja bila mana si pekerja itu bekerja selama 5 tahun atau tiga kali kontrak kerja. Satu kontrak kerja itu kan 2 tahun. 2 tahun kalau 3 kali kontrak kerja itu berarti 6 tahun. Berarti lebih dari 5 tahun bekerja berturut-turut di satu tempat kerja, satu majikan yang tanda tangan. Karena biasanya ada majikan yang untuk menghindari long service itu dia akan memindah atas nama, untuk menjadi si penanda tangan kontrak kerja sama si pekerja itu. Kalau seumpamanya gini nih, kontrak kerja pertama itu sama si umpamanya memwong gitu kan. Terus nanti yang kedua masih sama dia, tapi begitu masuk kontrak ketiga dia tahu dia nanti akan mengeluarkan long service. Untuk menghindari itu dia minta adiknya atau siapa saudaranya yang lain untuk menandatangani kontrak ketiga. Nah, jadi di situ harapan si pekerja untuk mendapatkan long service itu buyar, karena memang dari awal itu si bosnya sudah punya pikiran licik seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan long service itu? Long service itu memang tidak ada dalam undang-undang baku, undang-undang yang tertulis gitu ya. Jadi ini kayak semacam kebijakan juga. Itu sudah menjadi aturan umum tentang long service ini. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Dia harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya apa aja? Yaitu si pekerja itu dinyatakan di dalam satu majikan itu tadi ya, kalau sudah 3 kali berturut-turut kontrak kerja, dinyatakan sakit oleh dokter, tidak bisa bekerja lagi, itu berhak mendapatkan long service. Yang kedua, jika si majikan tidak meneruskan kontrak atau tidak renew kontrak lagi, itu juga si pekerja berhak mendapatkan long service. Yang ketiga, jika si pekerja sudah berusia 65 tahun. Kok bisa sih 65 tahun masih kerja di Hong Kong? Banyak banget. Karena memang banyak yang dari teman-teman itu ya sebenarnya harusnya sudah purna, tapi karena kadang-kadang majikannya baik, terus dia sendiri berpikir urusan rumah sudah selesai semua dan dia mau ngapain di situ, toh majikan baik, gajinya tiap bulan dapat, dia bisa buat tabung untuk hari tua atau untuk keperluan yang lebih besar lagi. Mungkin kebanyakan sih buat nabung buat naik haji gitu, karena biasanya umur-umur segitu kan udah selesai tuh keluarga ya, udah selesai nyekolin anak-anaknya, udah selesai nikahin anak-anaknya, udah punya cucu, pokoknya udah mentas semua lah, itu tinggal buat sendiri kalau dia tidak ingin pulang ke Indonesia. Nah, itu umur segitu udah dapet, anggap aja itu memang secara peraturan tuh jadi uang pensiun kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, yang bisa mendapatkan long service itu, yang pertama dokter menyatakan dia sakit si pekerja. Yang kedua, majikan tidak merenew. Yang ketiga, usia sudah 65 tahun. Yang keempat, si pekerja tidak tidak memutus
kontrak kerja. Jadi masih tetap continue di situ, itu nanti akan mendapatkan long service. Berapa besaran long service itu ada aturan, ada rumusnya, ada aturan penghitungannya sendiri. Oke, cara menghitung pendapatan dari long service itu adalah 2/3 dari gaji kali 2 kali tahun selama kerja. Jadi paling nggak kan minimal 5 tahun, atau kita hitungnya gini, 3 kali berturut-turut kontrak kerja itu kan berarti 6 tahun. Kalau umpamanya kita hitung yang bulatnya, kalau kita ngambil 5.000 dibagi 3 itu dapatnya 1.666, terus dikali 2 itu 366. Jadi agak ribet. Sekarang saya ambil contohnya 6.000 aja biar gampang ya. Gajinya 6.000 dibagi 3 jadi 2.000, dapat 2.000. 2.000 dikali 2 4.000. 4.000 kali tahun kerja. Umpamanya kerjanya 5 tahun nih, yang ngitung per 5 tahun, minimal kan 5 tahun. 4.000 kali 5 itu udah dapat 20.000. Nah, jadi rumus itu bisa diterapkan pada masing-masing teman-teman punya gaji berapa, karena gajinya kan nggak sama. Kalau untuk standar nih, standar kan 4.630, ya udah dibagi 3 dikali 2 kali tahun, begitu aja ya. Ini biar gampangnya kan saya kasih contohnya itu untuk bilangan genap, jadi lebih enak gitu. Selebihnya kalau teman-teman ingin menghitung berapa sih long service yang harusnya saya dapat, itu rumusnya kayak gitu. 2/3 dari gaji dikali 2 dikali tahun. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, terus kisarannya berapa ya? Itu tadi masing-masing tadi. Ada teman saya yang dapat 21.000, ada yang dapat 25.000. Nah, biasanya itu kalau totalnya banyak itu karena akumulasi dari uang long service itu sendiri, kemudian ditambah gaji bulan itu, kemudian hitung-hitungan ada bonus tahunan, ada bonus cuti. Apalagi kalau dia mau pulang ke Indonesia nih, ada tambahan biaya tiket, terus uang bis, transportasi ya, sampai ke rumah, itu semua di total jenderal itu bisa banyak banget. Kadang ada yang sampai lebih dari 50.000 dolar. Kalau kita kaliin taruh 2.000 itu udah 100 juta. Itu long service. Terus apakah long service itu wajib? Tidak. Karena ini tuh tidak termaktub dalam satu undang-undang baku atau resmi gitu ya, tapi ini udah jadi peraturan umum yang dipatuhi sama warga, sama majikan, dan itu sudah banyak yang apa istilahnya, mereka melakukan itu gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Kalau mau istilahnya si pekerja ini jangan takut untuk bertanya dari awal, biar lebih lebih mantap lagi, lebih legal lagi. Jadi pada saat awal kita mau nanyain itu, kalau umpamanya udah memasuki ke kontrak ketiga gitu ya, jujur aja, terus terang, berani untuk bertanya, nanti saya dapat long service nggak gitu. Nah, kalau si majikan mengiyakan, itu kalau bisa ditulis, dicatat, kalau perlu ada materai, nah jadinya lebih kuat. Tapi kebanyakan sih kalau memang mereka baik, tanpa materi, tanpa segala macam, kalau sudah tahu peraturan ini biasanya 6 tahun 5 tahun mereka akan ngasih. Tapi untuk jaga-jaga, kalau memang ada perbincangan di awal, itu akan lebih baik kalau dibikinkan secara resmi. Jadi tulis hitam di atas putih, perjanjian bahwa si pekerja akan mendapatkan long service. Jadi long service itu semacam durian runtuh ya, benar-benar rezeki banget. Itu buah dari kesabaran. Makanya teman-teman semua jangan pernah jangan pernah rapuh tabahnya ya, harus sabar, harus tabah, tetap bekerja dengan semangat, dengan senang hati, dengan gembira gitu. Jadinya dengan kesabaran yang kita lakukan terus menerus, itu akan berbuah indah pada waktunya gitu. Baiklah,
Sekian dulu video kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada masukan, saran atau apapun yang ingin dibahas selanjutnya, tulis di kolom komentar. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di Hong Kong, jangan rapuh tabahmu, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap selalu happy, gembira, dan see you on next video. Bye bye.